Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara untuk mengurangi rejekan dari settingan indukan multicolor ya. Diharapkan dengan video ini nantinya teman-teman bisa menyeting indukan walaupun genetiknya nggak terlalu bagus lah ya. Kadang kan kita kalau mau beli genetik yang bagus itu perlu modal yang gede ya. Nah, di sini kita ada dengan genetik yang kurang bagus ya, nggak mungkin juga sih kita beli yang jelek ya. Setidaknya walaupun genetiknya belum bagus, belum kuat, itu kita bisa kuatkan dengan meneruskan genetiknya. Nah, sebelum kita meneruskan genetiknya itu tentunya kita harus pandai memilah indukan yang pantas untuk kita breeding dari settingan-settingan yang akan kita bahas nanti. Nah, tapi sebelum kita mulai ada baiknya teman-teman subscribe channel ini dan nyalakan bel notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Nah, sebelum kita mulai, kita intro dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Sesuai yang saya bilang tadi di awal, kita bakalan nyeleksi atau milih ya indukan multicolor untuk mengurangi resiko reject. Rejectnya di sini tuh rejekan Cello dan Basque. Jadi kemungkinan dengan settingan ini diharapkan teman-teman bisa mencetak multicolor ajib yang dimana sangat sedikit rejekannya ya. Nah, di sini ada saya perlihatkan ya dua ekor male atau dua ekor jantan, dimana ini warnanya sama-sama strong color ya. Bisa dibilang ini genetiknya udah paten lah, udah oke. Nah, coba kita kesampingkan dulu deh genetiknya yang strong color itu. Nah, di sini kita ingin ngebantu gimana teman-teman dari genetik yang belum strong ya, apalagi yang udah strong nih. Nah, dari yang belum strong aja kita bisa mengurangi resiko rejekan Cello dan Basque. Nah, caranya tuh sebenarnya simple sih. Intinya nih teman-teman harus jeli melihat persentase ngeblok itu tibanya, kalau orang-orang bilang warnanya itu nutup ya, nggak ada lagi Cello. Settingan blok-bloknya itu harus kita pahami persentasenya. Misalkan si jantan ngebloknya 80%. Nah, sebetinanya jangan 80% juga, kalau bisa 50% ngeblok, masih ada Cello-Cellonya ya. Nanti saya ada perlihatkan gimana beberapa indukan pilihan yang udah saya siapkan untuk dijelaskan di video ini. Nah, di sini kan ada dua ekor male ya, dimana keduanya ini memiliki dua jenis full block yang berbeda. Pertama, yang di depan nih, yang warna merah, oranye, kuning-kuningan, itu ngeblok warnanya full block, tetapi galaksinya nggak banyak, galaksinya notol-notol, alias itu warnanya warna daging ya, yang warna merah, kuning ke oranye itu warna daging, dan warna sisi itu putih-putih notol itu galaksi. Nah, dia nggak ngeblok galaksinya. Dan yang di belakang itu ada multi juga yang ngeblok, dan warna dagingnya nggak kelihatan lagi, itu udah ngeblok. Jadi bisa dibilang 90% ngeblok warna galaksinya ya. Itu warna galaksi sih orang bilang.
galaksinya udah ngeblok, over galaksi lah tidaknya orang bilang. Nah itu perbedaan antara ngeblok galaksi sama ngeblok daging. Nah yang bagus itu yang mana gitu? Yang bagus itu yang udah pasti yang di depan warna daging dan ngeblok gitu, kemudian sisiknya nggak ngeblok gitu. Jadi ngeblok tuh ada dua tipe sebenarnya, ngeblok daging, warna daging atau warna sisik. Nah sisiknya ini sisik galaksi kalau jenis multicolor ya. Nah dari kedua jenis ikan ini saya ingin menjelaskan pasangan yang sesuai untuk mereka gitu. Nah ini sebelum saya lihatkan contoh female-nya, saya ingin menjelaskan lebih dahulu kriterianya. Untuk male yang di depan ini, yang warnanya udah full block dan sisiknya belum full block alias notol-notol aja, ini kira-kira notol galaksinya cuman 20-30% notol ngebloknya untuk galaksinya. Nah dia ini cocok dengan female yang misalkan warnanya itu memang udah ngeblok juga, warna dagingnya udah ngeblok, sisi galaksinya ngeblok. Nah nggak masalah karena male-nya ini ngebloknya bukan ngeblok sisik tapi ngeblok daging. Jadi ketika male-nya ngeblok daging sama female ngeblok tapi bukan ngeblok bukan ngeblok daging ya, tapi dia ngeblok sisik. Nah nanti saya perlihatkan deh perpasangnya yang ideal gitu. Nah jadi yang merah di depan ini cocoknya sama female yang full block galaksi gitu. Jadi nanti misalkan ketika kita breed, dia bakalan mecahin warna galaksi dari female itu anak-anak, otomatis dia bakalan tetap over galaksi tetapi dia masih notol-notol gitu, memperlihatkan warna daging dari warna daging si jantan ini gitu. Nah, lalu untuk yang male di belakang itu sudah bisa dibilang 80-90% ngeblok daging dan ngeblok sisik. Nah kalau bisa nih female-nya jangan yang kayak begini juga. Kalau bisa female-nya seperti male yang di depan ini gitu loh. Jadi female untuk male yang di belakang ini cocoknya yang full block daging aja, jangan full block sisik ya. Full block daging sama full block sisik itu dua hal yang berbeda ya. Jadi bagusnya itu hanya full block daging, jangan full block sisik. Lebih baik lagi full block dagingnya jangan juga 100%, kalau bisa ada selo-selonya lah dikit gitu. Nah ini penampakan female yang ya pilihan saya ya untuk disandingkan dengan male yang tadi kita bahas di awal, yang male daging merah sama kuning keoren-orenan ini. Sangat cocok sekali nih di breed dengan female yang ini gitu loh. Kalau teman-teman nyimak dengan yang saya jelaskan tadi pasti paham kenapa bisa cocok gitu ya. Nah di sini coba saya jelaskan kembali. Di sini male-nya itu ngeblok daging tetapi tidak ngeblok sisik ya. Ngeblok daging male-nya dan tidak ngeblok sisik. Sisiknya itu sekitar 20-30% ngeblok sisiknya, ngeblok galaksinya ya. Nah sedangkan female-nya ini bisa dibilang nggak terlalu over sih sebenarnya. Ini kisaran antara 60-70% galaksi. Nah warna dagingnya juga nggak over ya, warna dagingnya juga sebenarnya dibilang full block sih full block, cuman ada bagian selo sedikit di bawah perutnya, di bagian sekitaran telurnya itu warna selonya masih kelihatan ya. Jadi dia warna dagingnya nggak terlalu full. Jadi bisa dibilang ini kriteria female yang cocok atau bagus sih disanding dengan male-male yang nggak terlalu over galaksi dan dagingnya. Ini kriteria yang sangat pas, dan juga ini female-nya memang female top grade saya ya, indukan simpanan saya.
yang rencana mau saya breed nanti jika female ini tak terjual dalam waktu 2 minggu ini. Jadi mau saya breed dengan male ini gitu. Jadi rencana saya mau nge-breed female ini dengan male ini karena saya ingin mendapatkan warna merah, warna hitam, dan warna biru-birunya itu ke female-nya ini. Jadi makin rame lagi warna anaknya dari female ini, nanti makin bagus lah rainbow-nya. Ini kan multicolor rainbow lah orang bilangnya ya, karena dia balance warnanya dari body, dorsal, sirip, anal, segala macamnya balance semuanya. Nah ini recommended banget kalau di breed satu pasang ini, karena kalau dari penjelasan saya tadi mereka udah sesuai kriteria, udah masuk sekali. Male-nya nggak ngeblok, sisinya daging ngeblok, dan female-nya sama-sama nggak ngeblok juga daging sama sisinya. Nah kita ganti ke ikan berikutnya. Nah di sini ada male yang lain ya. Male-nya di sini full block daging, warna oranye. Ya ini multi sunkist ya orang bilangnya. Oranye sunkist gitu dagingnya. Dan multinya itu nggak banyak gitu. Galaksinya juga nggak banyak. Dan ini sangat sesuai juga jika di breed dengan female yang ini gitu. Female tadi juga. Jadi bisa teman-teman pahami ya, kriterianya udah jelas. Male-nya cuman full block daging. Nah sisi-sisinya nggak ngeblok nih, yang bisa dibilang cuman 10%, bahkan nggak sampai 10% ini kayaknya galaksi dari male-nya ya. Nah cuman jika teman-teman ada ikan kayak gini, bisa nih di breed dengan female yang kayak begini, yang multi rainbow ini ya, yang varian warnanya banyak, galaksinya dibilang over sih over gitu ya, tapi nggak ngeblok banget lah ya, bisa nih di breed. Nah beginilah kriterianya yang pas untuk multicolor indukan, supaya anakan-anakannya nggak terlalu banyak reject, nggak terlalu banyak silo, nggak terlalu banyak base girl. Apalagi jika teman-teman ngebreed anakannya bisa sampai 300 sampai 500 ekor dan pakai settingan yang seperti ini. Bayangkan berapa persen yang jadi dan berapa banyak cuannya gitu. Karena rejekannya sedikit, anakannya banyak. Anggaplah anakannya 500 ekor dan yang reject cuman sekitar 30 ekor, bahkan mungkin nggak sampai ya. Dengan settingan ini saya jamin nggak bakalan banyak rejekannya, walaupun ada tapi nggak bakalan banyak. Mungkin teman-teman selama ini ngebreed asal-asalan di sini, maksud saya itu walaupun dia sejenis tetapi settingannya nggak pas, dan kebanyakan selo sampai usia 3 bulan lebih dan base girl sampai usia 3 bulan lebih. Nah itu dari reject menurut saya, yang udah 3 bulan tapi masih selo, masih base girl. Menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu udah reject, udah nggak layak lagi diperjuangkan. Silahkan ditaruh di tempat ikan-ikan reject. Kalau saya di sini saya taruh di box kulkas ya, nggak saya rawat banget. Walaupun saya rawat sih, saya kasih makan, tapi nggak saya rawat banget. Nah yang udah notol itu saya botolin gitu. Nah jadi kita mengurangin. Nah di sini kita pembahasannya kan mengurangi rejekan ya, melalui settingan yang udah kita bahas ini. Jadi semoga lah membantu ya. Silahkan dicoba sendiri, saya udah coba juga sih. Nah mungkin ini sedikit aja lagi ya, karena udah panjang banget nih videonya, nggak bakalan kelar kalau teman-teman saya jelasin secara detail lagi ya. Jadi sebenarnya ilmu ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan saya juga belajar lah dari YouTube, dari Google ya. Sebenarnya sebelum saya belajar,
saya juga udah menerka-nerka gimana settingan indukan yang pas, karena saya kalau main multicolor ini saya mengkombinasikan warna. Misalkan di ikan itu hanya 3 warna, warna biru, merah, dan hitam, dan saya mencari female yang lain yang misalkan ada warna kuning, oranye, toska, putih. Saya breed lah mereka berdua, lalu menjadilah ikan warna-warni yang lebih banyak variannya. Seperti itu biasanya saya memilih indukan. Nah, tetapi setelah saya pelajari lagi, rupanya ada teorinya seperti itulah yang saya jelasin tadi. Sebenarnya beda-beda tipis sama yang sudah saya pahami sebelum saya mempelajari dari YouTube para YouTuber itu ya. Nah, jadi sebenarnya ilmu cupang ini tidak baku, jadi ya silahkan dikombinasikan aja ilmu-ilmu yang didapat dari siapapun dan praktekkan saja langsung. Nah, sedikit tambahan, selain kita melihat warna, kita juga harus melihat agresifnya ikan itu ya, dago flaring, dan juga bukaan ekornya itu juga harus diperhatikan. Jadi selain warnanya bagus, rincikannya sedikit, ekornya juga over. Nah, dijamin insya Allah teman-teman bisa mendapatkan ikan-ikan ajib dengan harga yang luar biasa nanti pastinya. Kalau warnanya udah bagus, genetiknya udah bagus, ekornya bagus, nah itu satu ekor ikan nggak kemana tuh, 500.000 ke atas nggak kemana gitu ya. Kalau udah punya ikan begitu ya, kalau bisa jangan dijual murah karena nggak mudah membuatnya gitu. Ditambah lagi multicolor ini harganya stabil ya, jangan dijatuh-jatuhkan. Jadi mungkin sekian dulu dari saya penjelasan tentang pemilihan indukan agar anakannya nggak banyak reject. Nah, intinya itu tadi pembahasannya. Oke, jangan lupa di subscribe. Jika teman-teman menyukai video saya, silahkan di like dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mencari cupang, silahkan follow Instagram saya di @hairan_betafarm. Itu link deskripsinya, itu linknya udah saya cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman yang ingin mencari multicolor ajib bisa langsung ke Instagram saya. Biasanya saya itu main lelang dan jarang banget sih posting-posting harga normal, kebanyakan main lelang sih, baik lelang live ataupun lelang postingan. Tetapi ikan-ikan grade saya jarang lelang ya. Yang saya lelang itu ikan-ikan grade A, B, C. Yang top grade-nya itu jarang saya lelang karena ya ikan top grade masa saya lelang, nanti kalau harganya jatuh gimana gitu kan, sayang. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.